Airlangga itu kerajaannya Medang. Ibu kotanya dia ada di Dahanapura, ada di Watanmas, dan ada di Kahuripan seperti yang tertulis di Prasasti Kamalakya. Apakah 1295 masa Majapahit? Iya, karena di situ tertulis masa Majapahit, rajanya Hayam Wuruk. Alasan penerbitan prasasti baru itu adalah permintaan ulang pemutihan sertifikat, gampangannya permutihan sertifikat bahwa dia meminta penetapan ulang dari wilayah Bungur dan Asana. Bekas candinya enggak ada. Saya bilang ada walaupun saya sifatnya dugaan di lapangan sama Pak Sudi di makam kompleknya Kek Bongo Kasiana ya masalah ya, itu jelas ada batu andesit kotak-kotak itu yang jadi nisan makam, terus ada pecahan terakota sudah saya foto semua, terus ada bata kuno yang jadi nisan makam. Bahkan menurut orang-orang tua sana makam Kek Bongo itu dulu katanya itu punden ada tumpuan bata-bata kuno yang setinggi hampir 1 meter. Enggak apa-apa, sini aja. Ngapunten, habis ini saya ada agenda lagi di Wonoayu, mohon izin tidak bisa lanjut. Tetapi saya tertarik banget terkait dengan diskusi siang hari ini, apalagi nanti gongnya juga ada keinginan bikin cindramata khas Murase nggih, paling ya berupa batik ya, plus revisi buku. Saya hanya ngasih tambahan aja, sampaikan oleh Pak Gun sama Pak Sudi. Jadi memang peluang dulu ada bencana bisa jadi, karena hari ini ya 2-3 tahun terakhir ini diketemukan oleh ITS di kawasan Waru termasuk Murase itu ada 2 patahan, ada 2 sesar Wonokromo sama sesar Waru. Ya, sesar Waru. Artinya memang sangat dimungkinkan dulu memang ya terjadi bencana gempa luar biasa sehingga muncul nama Nanggal itu kan ya. Karena ternyata hari ini memang ada ditemukan 2 patahan, 2 sesar Waru sama sesar Wonokromo, sehingga sempat di RPJMD mulai tahun kemarin 2 sesar ini dimasukkan di kawasan rencana pembangunan di Sidoarjo agar menjadi perhatian khusus. Yang kedua adalah ono apa ora candi. Nah, kalau toh nanti tadi Pak Dr. Sudi kan biyen tahu ditemukan arca, ya alhamdulillah ya kan. Kita nanti akan coba terus menggali. Tetapi di tetangga desa kami ada yang namanya desa candi, dusun candi. Ya, dusun candi di Wedoro itu masalah ya kan ya. Ada dusun yang namanya dusun candi. Wedoro Candi ya kan ya. Nah, bisa jadi itu karena dulu kawasannya luas banget, Murase satu kawasan mungkin. Nah, candi, dusun candi mufarokoh dengan Murase mungkin karena dipotong oleh jalan raya. Oke, itu aja, dan kami insya Allah akan welcome dan terus mencoba untuk berkontribusi terkait dengan pengembangan budaya yang ada di Sidoarjo, Murase khususnya. Sekali lagi ngapunten semuanya, Pak Gun, Pak Sudi, Pak Ribut, dan teman-teman semuanya, karena kami harus undur diri, ada berkegiatan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nasik, semoga sehat, sukses selalu, amin. Nah, kita buka sesi, bisa bertanya, bisa menyampaikan pandangannya. Kalau punya data-data yang berbeda bisa ditarungkan, karena ya pada prinsipnya kita sama-sama narasumber. Mas
Dr. Sudi itu punya data-data hasil belusukan, Mas Gunawan Asambodo punya data-data hasil pengetahuannya yang sangat mendalam itu. Nah, dari audien juga tentu mungkin ada pengetahuan data-data yang berbeda, nanti kita diskusikan. Mohon nanti di depan kemudian memperkenalkan diri. Mas Kyota Hamzah. Perkenalkan, nama saya Hamzah dari Bluruh, salah satu daerah yang hampir sama kayak Buntung, bolak-balik kebanjiran. Iya, ini menarik bahwasanya ternyata Sidoarjo ini termasuk daerah tua, bahkan sampai bukan 1900, 1800, tapi 900 sekian. Yang ingin saya tanyakan mungkin 2 pertanyaan, 1 pernyataan. Yang pertama, saya tertarik tentang gunung yang menanggal itu loh. Kalau seandainya menanggal berdasarkan dari gunung atau bangunan yang patah, terus sisanya di mana? Bangunan yang atau bukit yang hilang tersebut, apakah kemana ininya? Seandainya kalau Krakatau kan masih ada ininya kan, anak Krakatau. Nah ini bukitnya kemana? Terus yang kedua, Sungai Buntung yang ternyata dulunya itu nggak buntung. Kali Buntung. Kali Buntung ternyata nggak buntung, dulunya masih nyambung sama kali yang lainnya. Apakah dulu itu emang sengaja diputus sama orang Belanda dengan alasan apa? Entah alasan biar gak banjir kah, atau ada urusan yang lainnya kah? Itu yang kedua. Dan yang terakhir, ini menarik kalau kita sudah tahu terus mau ngapain? Apakah istilahnya aku mau dibikin batik ataukah tempat wisata atau bagaimana? Ini cuma sekedar sebagai yang saya tersentuh tadi dibilang biar generasi mudanya ingat. Ya, perkenalkan. Ya, nama saya TP Wijoyo. Memang prasasti Bungur ini menarik. Mungkin saya ada 2 hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi hanya menambahkan karena saya juga mengulik prasasti Bungur Lor, ya. Nama lainnya prasasti Kancana. Itu nama lain. Jadi nggak usah bingung ya Bapak-bapak ya. Prasasti Bungur Lor itu juga Kancana, sama. Sebenarnya ada di lempeng berapa saya lupa, itu menyebutkan buyut-buyut yang diundang hadir dalam acara SIMA penganugerahan Bungur Lor. Ada disebutkan salah satunya buyut-buyut dari desa Towanua Gesang, ya. Terus ada Kurya itu yang saya identifikasi tadi sama dengan Pak Dok, jadi Kuresari. Ada buyut dari Wagai, yaitu Wage. Buyut dari Wedi itu kalau nggak salah sekitar Gedangan ke mana itu, ke timur, ada desa Wedi. Ada Pamasangan, ada Ganting, ada Pacaan. Nah, Pacaan ini yang saya identifikasi sekitar Jagir, karena di peta 1915 Surabaya and Omstreken itu wilayah Jagir itu ada desa Pacaan, sekarang hilang jadi Lumumba. Terus kemudian ada ini yang menarik, Wurungkut. Nah itu disebut, itu ngundang buyut-buyut atau kalau istilahnya tadi Wanuatri Siring kalau dalam prasasti ya. Nah berdasarkan dari desa-desa toponimi yang ada di sekitar Bungur Lor, ya saya mengidentifikasi Bungur yang dimaksud yang Bungur ini yang sekarang ini, tidak Bungur yang daerah lain. Walaupun nanti mungkin ada kajian dari tim lain yang mengatakan ada di wilayah lain, ya mungkin nanti bisa berubah ya. Tapi sementara kalau menurut saya ya itu di sekitar Bungur yang sekarang. Terus candi yang dimaksud tadi Pak Gus siapa tadi juga bilang Gunasik, bekas candinya enggak ada. Saya bilang ada. Walaupun saya sifatnya dugaan di lapangan sama Pak Sudi di makam kompleknya Kek Bongo Kasiana ya masalah ya. Itu jelas ada batu andesit kotak-kotak itu yang jadi nisan makam. Terus ada pecahan terakota, sudah saya foto semua. Terus ada bata kuno yang jadi nisan makam. Bahkan menurut orang-orang tua sana, makam Kek Bongo itu dulu katanya itu punden ada tumpuan bata-bata kuno yang setinggi hampir 1 meter.
Ini pitutur masyarakat sana. Ya saya juga dibantu oleh Mas Sucok, LPMK Bungur itu yang saya duga itu pasti bangunan kuno ya, karena ada batu andesitnya itu, ada batu andesit kotak-kotak yang sengaja dibuat, cuman ya sekarang nasibnya jadi nisan makam. Justru itu yang saya duga, makanya di peta yang Pak Sudi tadi tampilkan 1892, Belanda itu tidak mencatat punden. Kalau makam ditulis dilambangkan bulan sabit, tapi kalau sifatnya punden, tumpuan bata, tumpuan kuno itu biasanya nggak dikasih lambang. Tiba-tiba punden itu jadi makam, sekitar ada makam, baru ditandai bulan sabit. Kemungkinan identiknya seperti itu. Jadi banyak memang kadang-kadang makam yang sekarang, loh di peta nggak ada lambang bulan sabit, mungkin sifatnya punden, dianggap londo, oh punden, yang nggak dikasih lambang, gitu loh. Lambang peta kan bulan sabit itu makam Islam, kalau salib itu kan makam Kristen atau Eropa atau Kirchhoff, kalau lengkung ada titiknya itu bong, makam Cina, itu yang ditandai di peta-peta, ya. Nah makam itu orang zaman dulu kan nyebutnya bukan makam itu sebutan baru. Orang dulu kan nyebutnya kan keramat, pesarean, pakuburan, setono, setro, itu sebutan untuk makam. Nek orang sekarang nyebutnya makam, leres. Makanya jangan kalau yang Gresik atau wilayah lain ada makam, jangan kunjungi. Mau kemana? Keramat. Orang bilangnya keramat. Keramat itu makam. Makanya di Surabaya ada Simo Gunung Keramat. Duduk keramat angker loh ya. Ada keramat gantung. Wah ini tanda tanya, ini apa ini? Itu menuju pada makam. Nah itu yang mau saya tambahkan. Jadi asumsi saya ya Bungur yang dimaksud di situ berdasarkan toponim yang ada di sekitarnya, ya jelas itu adalah Bungur yang sekarang. Karena kita menjas itu kan harus ada buktinya apa, yaitu bukti pembandingnya dari toponim-toponim yang ada di sekitarnya berdasarkan prasasti. Orang boleh ngawur. Walaupun kita goda-gaduknya Kuryak dadi Kurek, memang dekat itu. Kuryak, Wagai dadi Wage, Wurungkut dadi Rungkut, Gesang jadi Pagesangan. Nah peta-peta itu berubah itu di atas 1920-an. Gesang di bawah peta 1920 itu Gesang. Begitu 1920 ke atas Mas Ribut itu jadi Pagesangan. Jadi ada penulisan secara administrasi berubah itu di peta-peta Belanda antara 1920-an ke atas. Ya itu baru ada perubahan-perubahan, bahkan sampai sekarang ada banyak nama-nama baru, penggabungan dua pedukuhan tadi yang dimaksud Pak Dokter tadi, Bungur AC, Lakar Santri, dari duku Lakar sama Kali Santri jadi Lakar Santri. Itu memang penggabungan administrasi bahasanya ya. Nah yang saya tanyakan pada narasumber nanti Mbak Gun atau Pak Dokter itu saya terkait ini, di keterangan yang mengundang buyut-buyut itu ada kata-kata winekas. Contoh buyut gesang, I gesang buyut karwa banyu winekas si segalalap. Nah ini konteks kalau diartikan secara terjemahnya bagaimana Mbak Gun tolong, dan Pak Yudi nanti dijawab. Apakah di gesang ada namanya buyut karwa banyu winekas si segalalap? Saya mengasumsikan segalalap itu segalalap. Apakah buyut itu diundang hadir ambek nggawa sesembahan, paribasane wong diundang kan kadang-kadang kan nggawa gitu ya, uga rampe lah. Apa berupa segalalap yang sekarang segalalapan? Nah, apakah seperti itu atau ada konteks lain terjemahnya? Ya saya mohon untuk dicerahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane takon nang warung jawabane lebih panjang lebar. Terima kasih Mas TP. Selanjutnya Pak Puguh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puguh nama saya warga Waki, disebut Wagai tadi ya. Untuk pertanyaan pertama untuk Pak Dokter, juga mungkin untuk Pak Gunawan. Untuk Pak Dokter memang menurut saya penulisan sejarah itu ada dua. Satu bisa menjadi fiksi ketika ditambahi unsur-unsur subjektif pemesan cerita. Seperti contoh mulai hari ini
kita masih diberi cerita G30 SPKI itu fakta atau cerita campur fakta. Sampai sekarang belum, itu sejarah ya. Karena itu pertanyaan Pak Sudi, sebetulnya kabupaten menurut panjenengan, Kabupaten Sidoarjo itu adalah bentuk modernnya Kadipaten Sidokare, ataukah Kadipaten Sidokare yang sekarang itu tetap tidak berkembang, tapi kemudian dilanjutkan oleh satu pemerintahan baru yang namanya Kabupaten Sidoarjo. Jadi dua hal yang terpisah. Dan kata lain, dulu namanya Kadipaten Sidokare, di era modern ini menjadi Kabupaten Sidoarjo. Itu karena persepsinya dulu kan antara kadipaten dan kabupaten kan hampir sama kalau dengan visi kita yang baru. Nah, untuk apa namanya Mas Gunawan, jadi cerita yang banyak tadi panjenengan ceritakan itu dasarnya kan nama, tapi tidak dijelaskan konteksnya. Contoh, New South Wales di Australia, ada juga New South Wales di Inggris. Namanya sama, tapi konteksnya beda. Maka ketika kita tahu New South Wales yang ada di Australia, oh itu dulu ceritanya mbien banyak pembesar-pembesar dari Inggris ke Australia, zaman penjajahan hingga daerah itu di. Maka Bungur itu juga boleh jadi di daerah Bunguran sana. Dekat Pasar Atom itu daerahnya Bunguran Pak namanya. Pinggir kali, persis pinggir kali besar depannya ITC itu kalau ibu-ibu sedang belanja, itu daerah Bunguran namanya, Bungur. Sepakat ya. Kediri di Bali ada kota Kediri Pak sebelum masuk. Nah di sini ada Kediri di daerah. Maka kemudian mohon untuk Pak Mas Gunawan kira-kira mohon dijelaskan bisa konteksnya sehingga bisa menemukan sebetulnya kalau yang masalah yang hari jadi Bungur itu seperti apa sebenarnya kalau melihat konteks yang tadi 6 yang panjenengan ceritakan tadi, sehingga tidak bisa momennya panjenengan mengatakan lahir di Bungurase, dulu mana Bungurase dengan panjenengan, pasti dulu Bungurase. Prasasti Mbah Bungur dengan Bungurase duluan Mbak, saya yakin duluan Bungurase karena dikatakan ini daerah Bungurase, pasti ya, daerahnya ada duluan, bukan prasastinya ada duluan. Maka kemudian kalau itu ditetapkan sebagai hari jadi, maka juga perlu kajian. Itu saya kira 2 pertanyaan itu mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran kita bersama dalam rangka menjawab pertanyaan penting. Kun seru arep lapo. Jadi seperti Mas yang tadi penanya pertanyaan benar. Hari jadi itu corone wong Jawa ben gak kepaten obor kalau saya. Kenapa enggak perlu? Kenapa orang Thailand perlu menyanyikan kebangsaan Thailandnya? Kenapa Indonesia perlu menyanyikan Indonesia Raya-nya? Karena saya lahir di Indonesia, saya orang Indonesia itulah. Saya kira itu Pak. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pugu. Dari sini, dari buku ini saya sangat tertarik, ini kok ada buku ini, maka akan saya lanjutkan penelitian ini gitu. Saya mau bertanya, ini adanya prasasti Bungurasih ini yang menyebut ada desa kuno Bungurasih ini pada masa apa? Apa pada masa kerajaan Erlangga yang ada ini Kahuripan? Terus ada kerajaan Jenggala ya di Sidoarjo. Apakah pada masa ini kerajaan Mojopahit, karena di Sidoarjo kan banyak ini apa candi-candi yang ada. Itu pertanyaan saya, dan saya mengucapkan sangat terima kasih banyak ya dengan adanya buku Bungurasih Desa Kuno ini merupakan hal yang terbaru ya, sehingga nanti akan bisa melengkapi buku saya ini Kerajaan Kahuripan yang didirikan oleh ini
oleh Airlangga ini ya. Ternyata saya peneliti ini ada di daerah Tuangan. Saya kira ini saja bisa saya sampaikan kepada para narasumber. Sangat baik, ini merupakan informasi terbaru dari para narasumber yang ada di depan ini dan para moderator serta penulis yaitu Mas Hendri dan yang hadir di sini. Terima kasih. Mas Gunawan, silakan bisa satu persatu dijawab, bisa juga langsung global dan sekaligus closing statement. Oke. Saya yang paling ingat duluan saja yang terakhir. Nun sewu Pak penerbit, sependek yang saya tahu tidak pernah ada nama kerajaan yang namanya Kahuripan. Airlangga itu kerajaannya Medang. Ibu kotanya dia ada di Dahanapura, ada di Watanmas, dan ada di Kahuripan seperti yang tertulis di Prasasti Kamalagya. Bagaimana? Masih tanda tanya. Karena itu tertulis Makadatuan I Kahuripan. Jadi keratonnya ada di Kahuripan, bukan kerajaannya yang bernama Kahuripan. Kerajaan Airlangga itu tetap namanya Medang karena dia meneruskan Sindok yang memindahkan kerajaan Medang itu dari Jawa Tengah ke Jawa Timur, meskipun sebetulnya secara data prasasti Wawa di mana Sindok itu sebagai salah satu pejabat kerajaan di pemerintahan Wawa itu juga banyak berada di sekitar Malang. Jadi kemungkinan besar Sindok dalam tanda kutip tidak yang memindahkan pusat kerajaan Medang dari Jawa Tengah sekarang ke Jawa Timur sekarang, tetapi kalau saya berdasar penelitian terbaru itu lebih cenderung ke Wawa. Itu yang pertama. Terus yang kedua soal Winkas, karena pertanyaannya itu sejak dari depan pintu rumah saya. jadi saya hafal soal Winkas. Setahu saya, sependek yang saya tahu, Winkas itu adalah pembawa berita. Saya tidak tahu di sini masih ada kosakata wekas atau tidak. Tetapi di Jawa Tengah terutama itu masih ada ibumu wekas opole dinggo mbok di dinggo masih ya wekas ya. Nah pesan, pembawa pesan. Jadi Winkas itu menurut saya itu adalah pembawa pesan. Oke, kita nanti diskusinya pulang diskusi lain ya, bukan Winkas. Ya, karena saya nunut, jadi mau tidak mau harus bareng dia. Terus tadi masalah kronologi ya Pak, bagaimana kita meletakkan posisi posisi Bungur dan yang lain-lain. Memang benar bahwa seperti contoh ada New South Wales, kemudian ada New York, kemudian ada tadi di sini saya menyinggung soal Waharu dan yang lain-lain. Iya, memang sangat banyak kemungkinan itu, seperti juga kemungkinan yang muncul dari teman-teman di Kediri dan teman-teman di Bojonegoro tentang adan-adan itu jan-jane di mana. Beberapa situs, beberapa toponim adan-adan yang ada di adan-adan, di prasasti adan-adan itu juga ditemukan di Kediri. Jadi tetapi secara ansih, secara kenyataannya, secara lokus, tempat temuan prasasti lempeng adan-adan itu ada di Bojonegoro. Nah, yang perlu menjadi catatan bahwa
tadi Mas yang apa peta tadi mana ya? Bukan hijau, peta hijau. Nah ini dipencet di sini aja kan nanti jadi gede. Nah atau itu diketik. Dipencet di sini atau dipencet di sini. Nah ini berdasar penelusuran Kallenfeld dari tahun 24 sampai 29, dia kemudian membuat titik-titik apa yang ada di Wanuai tepi Siring atau desa-desa di wilayah yang berbatasan dengan Bungur. Ini adalah kemudian itu tadi ada rungkut, ada pedi, ada ganting dan yang lain-lain itu yang kemudian saya coba untuk saya coba untuk perjelas dibandingkan sisi kanan kirinya. Jadi berdasar penelitian Kallenfeld ya memang Bungur itu ada di sini. Tetapi kembali lagi yang menjadi pertanyaan bagi saya itu adalah tahun itu 762 itu adalah masa pemerintahan Pikatan. Sementara yang tertulis di Kancana itu Lokapala. Sementara Lokapala sendiri adalah nama gelar dari Kayuwangi. Dari namanya kan sudah rancu. Kemudian dari tahunnya, terutama untuk teman-teman yang menggeluti aksara Jawa kuno, pahatan aksaranya itu sangat-sangat Majapahit, bukan pahatan aksara-aksara abad ke-8 ke-89 di mana 782 itu tertulis. Pahatannya sangat lain. Sehingga saya memang secara pribadi lebih cenderung mengiyakan berita yang dari 1295. Apakah 1295 masa Majapahit? Iya, karena di situ tertulis masa rajanya Hayam Wuruk. Aksaranya memang dari kisaran abad-abad 13-12. Alasan penerbitan prasasti baru itu adalah permintaan ulang pemutihan sertifikat gampangannya. Pemutihan sertifikat bahwa saya lupa namanya di sini ada siapa? Nah, itu dia meminta penetapan ulang dari wilayah Bungur dan Asana. Kemudian tadi masalah Bungur Asana yang kemudian berhubungan dengan Mbah Jenggot dan yang lain-lain, terus terang saya tidak akan berkomentar karena saya tidak tahu. Tetapi yang jelas Bungur dan Asana yang tertulis di sini itu adalah dua nama tempat yang berbeda. Di sini ditulis I Bungur lawan Loreng Kurya Angaran Asana. Jadi dari Bungur ke Asana itu masih ada satu desa namanya Kurya. Asana dan Bungur itu bukan satu tempat. Penelusuran Kallenfeld waktu itu tidak menemukan itu. Apakah kemudian apakah namanya berganti, namanya hilang atau berubah nama? Ya saya tidak tahu. Apa yang saya paparkan di sini, kemudian apa yang saya coba gambarkan dengan di peta ini adalah hasil yang saya baca dari artikelnya Kallenfeld. Terus tadi soal apa tadi ya? Pride, kebanggaan. Boleh bahwa kita harus bangga tentang keberadaan desa kita, bahwa desa kita telah lama, telah berusia tua dan yang lain-lain, boleh, sangat-sangat boleh dan itu harus. Tetapi bagi saya pribadi adalah kepentingan masyarakat itu apa? Bagaimana kebanggaan kita sebagai warga desa Bungur itu imbasnya adalah ke masyarakat,
bukan hanya imbas seremonial. Imbas seremonial dari SD, TK bahkan kita dicekoki informasi Indonesia merdeka Indonesia dijajah Belanda 350 tahun. 1945 dikurangi 350 itu kalau tidak salah hitungan adalah 1596 atau 1595, saya lupa. Hitung ada kalkulatornya. Belanda si Vasco da Gama masuk ke Banten berdagang, baru berdagang bukan menjajah, itu 1596. Mosok yo dijajah sik nembe londo teko, kan tidak mungkin, sangat tidak mungkin. Tetapi dulu saya lupa siapa yang pertama kali menggelorakan itu, entah Bung Karno entah Muhammad Yamin. Itu adalah titik di mana beliau-beliau Bapak Founding Fathers itu mencoba untuk menggelorakan kebanggaan kita. Kita bangsa besar, kita sudah dijajah sekian lama, kita harus maju untuk seperti ditulis W.R. Supratman dalam lagu yang tadi kita nyanyikan, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Itu bukan kemudian tadi bisik-bisik makan siang gratis atau apa, bukan masalah itunya, bukan masalah itunya, tetapi sekian lama kita dijajah itu, yuk kita harus apa gitu loh, kita harus bangkit dari keterpurukan, kita bangsa yang besar, intinya kan itu. Kalau dimasukkan dalam konteks Bungur, ya bagi saya seperti itu. Kita 1000 tahun umurnya, ya apakah cukup bangga dengan itu? Iya, bangga boleh, tapi masyarakat dapat apa? Tadi sudah sedikit-sedikit, UMKM mungkin bergerak ketika ada batik, mungkin cerita, wisata lokal itu juga bisa berimbas ketika pohon bungur itu ada. Makna pohon bungur itu apa, manfaat pohon bungur itu apa, itu bisa diceritakan oleh para guide-guide lokal kepada siapapun yang datang ke Bungur untuk menambah kebanggaan warga Bungur. Iki lho desaku sing suwe masih ada pohonnya, iki lho pohon bungur gitu. Saya tidak tahu apakah teman-teman muda milenial itu tahu tentang pernah melihat pohon bungur atau tidak, saya tidak tahu. Tetapi paling tidak dengan hal-hal seperti itu ada titik-titik di mana kebanggaan itu bisa tetap tertumbuhkan, bisa tetap dipelihara bagi warga setempat. Bagi saya itu yang lebih baik. Bagi saya, kembali lagi soal apakah itu hoax atau tidak, 350 tahun itu berarti menghilangkan penjajahan Inggris, penjajahan Jepang loh ya. Berarti 350 tahun itu pure dijajah Belanda. Nah, hal-hal semacam itu apakah perlu dikritisi? Iya, perlu dikritisi. Tapi kembali lagi, yuk ngopo gitu. Bagi warga setempat, ya nuwun sewu, bagi warga setempat yang telah di Bungur itu masuk kabupaten atau Kodia ya. Ketika ada pilihan lurah gitu, terus ngopo, hasilnya apa, kedepannya bagaimana? Bagi saya kan lebih seperti itu. Bagi saya ya nuwun sewu, misalnya saya salah terlalu provokatif untuk berbicara seperti ini, tetapi kembali lagi sebagai closing statement adalah dengan tulisan Bungur Asih Desa Kuno kita memang perlu bangga, kita memang perlu memiliki kepercayaan diri bahwa desaku adalah desa lama, desa kuno. Tetapi lebih penting lagi adalah apa yang kita bisa berikan kepada masyarakat. Jangan katakan apa yang bisa negara berikan, tetapi apa yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih, selamat siang.
Luar biasa. Provokasi dalam pengertian positif itu Mas Gunawan. Sebagai ucapan terima kasih, mohon sekali lagi tepuk tangan untuk Mas Gunawan Asambodo. Berikutnya monggo Dr. Sudi. Iki bengoke banter. Iya. Oh dijaluk, sapa mau jaluk? Mas bisa dibantu peta saya yang 1892 yang Bang. Nah, iki yang lagi apa ya, hampir 3 tahun ngutek-ngutek toponimi. Bungur memang salah satu yang disampaikan Mbah Gun tadi, fotonya itu memang salah satu pohon bungur. Apakah bungur yang dimaksud dulu yang di prasasti itu bungur iku? Mbo. Ya gak ero. Waduh gak ruwe kok. Gak usah maksa lah. Tapi nek karena toponimi di tahun di peta 18 itu berkonektivitas dengan kekuasaan Mataram Islam. Nah, koyoke kecuali yang ada di prasasti ya, itu mungkin jauh lebih tua. Bungur kalau kok lho iki mang ana sing nang kono, ana nang bunguran. Ya baban boleh jadi bungur yang di bunguran Surabaya itu pohon bungur iki. Boleh jadi loh. Nah, saiki koyo Jagir. Jagir Surabaya iku ana loro. Jagir sing pacekan karo jagiran. Wong saiki takoki artine jagir apa? Meneng kabeh to. Kok iya to. Gudel lanang. Iku jenenge jagir. Nah, dadi jagiran ya boleh jadi nang kono. Ya memang asal muasal pasar Wonokromo itu pasar hewan, pasare kebo. Karena budaya kita hampir semuanya adalah kebo. Itu. Jadi toponimi ini ya ngomongi konteks. Nah, kebetulan ini konteksnya Mas Yoti nulat ya, Pak. Konteksnya adalah Desa Bungur. Catatan saya, aku tak ngerepek, gak hafal aku. Daripada sing penting kan gak bohong. Nah. Jadi kalau di catatan saya desa-desa yang mungkin sangat bisa dihubungkan dengan keberadaan Bungur itu tadi adalah Kuriak, mungkin sekarang jadi Kurek. Ganting, saiki tetap ya, jadi Ganting. Terus nah ini Kendeng. Nah, kawasan Kendeng ini kan Abdeling juga Kendeng. Boleh jadi yang itu, yang kawasan yang di situ mulai sampai gunung itu. Terus ini Lemah Bungur Kidul. Bungur Kidul dusun kan masih ada toh? Bungur Kidul kan masih ada. Terus Gesang, saiki memang. Nah, di peta lama cuman Gesang. Di 1922 itu jadi Pagesangan. Sing Blende sapa? Pikiran dewe. Terus identifikasi yang lain, Wagai. Kemungkinan Wage. Nah, di sebelah selatan ya. Terus ini Pamasangan. Dadi Masangan, Panilang, Anilang dadi Masangan, kulone lho masuk. Wedi. Ya sebelah agak selatan ya, selatan timur Desa Wedi. Nek bener, lek yakin, lek setuju, lek sepakat, gak sepakat, ya gak apa-apa. Camunda. Nah yo karepmu gak apa-apa, Cemundi yo gak apa-apa ya kan. Camunda dadi Camundi yo gak apa-apa. Lah nek menurut Mas Ribut sing apa? Sing di timur Cemandi itu teko kalimat di prasasti apa aku iku Sumandi. Kon tambah bingung kon. Gak apa-apa tak jak bingung bareng. Nah, di sini ada Pacaan muncul Pacaan. Pacaan itu nama lama sing saiki dadi PDAM Surabaya. Itu Pacaan.
di peta 1892 ono tak jane tapi nang HP ono. Saiki ilang. Dadi apa? Ngagel Tirta. Aduh wis ngelu kon. Nah, jadi kesimpulan disclaimer saya pribadi, kemungkinan desa Bungur yang dimaksud di di prasasti itu yang tinulat masa Majapahit itu yang Bungur ini. Nah, terkait dengan keterangannya Mbah Gun sama Pak Kepala DPR, kepala ya, iya Ketua BPRD ya. Yo ndase rek ngawur. Sangat mungkin ada kemungkinan kalau saya ngarani ya, kalau saya disclaimer pribadi itu yang disebut Doro Candi. Dewa Doro Candi. Itu sangat mungkin itu. Dan sampai sekarang ono mbo liyan wong-wong kono kan enggak ya mbo. Tapi sing jelas masih ada. Nek sampean gelem ngrisi ono. Makane jenenge Doro Candi. Nah, itu. Wis tak giyenno kabeh iki. Menanggal. Nah, ngaku dhewe toh. Ya, ketua DPRD ngaku dhewe. Jadi toponimi Menanggal itu memang enggak ngomong, memang ada. Dan itu memang desa yang kena jalur gempa. Ternyata ono. Jalur gempanya itu ada. Jadi besar kemungkinan memang kawasan di situ memang kawasan patahan. Tadi lek ono patahan berarti ono ambles. Makanya desamu dari ngono, ojo kaget lek desamu banjiran. Ojo ngeyel. Nah, wis ngono ae. Wis. Winengkas wis dijawab. Saiki Kadipaten Sidokare. Sementara ini data yang saya punya, peta tertua itu 1600 sekian, namanya Sidokare. Pakai Z. Karena sing nulis wong Portugis hari ini. Nah, berdasarkan toponimi ini adalah kadipaten. Puncaknya sampean, pusatnya itu dulu di alun-alun lama namanya Masjid Al Abror. Konsepnya Mataraman. Ono Kauman biasanya ono masjidnya, karena yang ngerawat biasa nih. Sing gak beriman gak kaum dari ini. Di sebelah utaranya ada namanya Lemah Putro. Jenenge Lemah Putro, mungkin letaknya para pangeran ini. Karena di Surabaya juga ada Lemah Putro. Itu di sebelah timurnya Bambu Runcing. Itu di peta lama namanya Lemah Putro. Batasnya sebelah utara namanya Pagerwojo Lor. Sing sebelah selatan Pagerwojo Kidul. Sebelah timur agak ke selatan namanya Kelurak. Artinya Kelurak. Ndi wong Kelurak? Gak ono ya. Selamat gak ono. Kelorak. Itu saya juga dapat nama dari temen yang ya memang daerah kono ya, seperti Mbak Gun bilang tadi Wekas ya kan. Ternyata di sini juga dipakai. Lah iki Kelorak iki gak ero, tapi lek wong Surabaya sing cilikane sering tembak-tembakan karo kerangkong. Ngerti kerangkong? Nah, kayak sing ngerti kan kerangkong. Ya iku Kelorak apa Kelorak itu artinya kerangkong. Kerangkong pager, ya itu batas. Nah, Bluru batasnya sebelahnya Bluru, omamu ya. Nah, itu ada dua kemungkinan, Bluru atau wit Bluru. Wit apa ya dengaran? Itu semacam tanaman yang di dekat pantai, dia itu beracun. Dia lain dengan tuba ya. Dia itu untuk racun ikan salah satunya, cocok. Yang kedua, nah ini yang saya cenderung yang ini, yang kedua, pendapat kedua yaitu Bluru. Bluru itu atau mosah masih. Loh, jalur gempa, Pak. Makanya tak delok peta lawas lho, nggenmu ancene perumahan iku bekase sekali kok. Kalina ditutup oleh Belanda, diluruskan. Di peta 1892 masih berkelak-kelok akibat gempa, itu diluruskan oleh Belanda. Itu Kadipaten Sidokare jadi perubahan. Dulu konsepnya konsep kadipaten. Di Kabupaten Sidoarjo ini ada beberapa kadipaten yang diduga di masa akhir Majapahit ya. Saya nggak bisa pasti karena ini catatannya hanya dalam studi toponomi, yaitu
Kadipaten Tulangan, Kadipaten Sidokari, Kadipaten Sidapurna. Dapurno lek saiki ngono. Nah, itu jelas sekali konsep, ada Padangan, ada Kepatian, ada itu konsep-konsep Mataram banget ya. Karena wilayah sini dulu dikuasai oleh Mataram sebelum Giyanti ya, sebelum Giyanti itu. Itu lek menurut saya. Kayaknya udah deh ya. Ya wis ya, gak usah suwi-suwi kok ngopi. Kon Iya, wis kebelet. Nggih, terima kasih Mas Edi. Terima kasih, mohon tepuk tangan buat Dr. Sudi yang luar biasa. Nggih, ngapunten Pak Win. Pertanyaanku durung dijawab. Niki badhe ditutup. Ojo ditutup sih. Itu sebenarnya sangat esensial pertanyaan saya ini, karena ini menyangkut keilmuan ya. Dan ini nanti mempengaruhi pola pikir kita agar kita tidak gampang menjadi sumbu pendek. Pertanyaan saya tadi yang belum dijawab adalah bahwa ini adalah lempeng atau prasasti Tinulatnya. Kemudian pembuatan lempeng Tinulat ini Pak Gunawan tadi menyampaikan bahwa itu ada kemungkinan besar kesalahan di dalam interpretasi kepada yang aslinya. Nah, kemudian kita menoleh ke era sekarang atau yang terdekat sekarang, terjadi juga pengulangan seperti penulisan sejarah di masa Orde Baru. Hal-hal yang begini ini kan sangat subjektif. Tadi juga Pak Gunawan menyampaikan bahwa penulisan ulang itu banyak dipengaruhi oleh latar belakang Epolexus Hankam Ak. Ada kepentingan penulis pada waktu itu. Kemudian pertanyaannya, sejauh mana dampak bahayanya bagi kita dan masa depan kita itu. Ini sangat penting sekali, mohon. Nggih, terima kasih Pak Win. Untuk jawabannya Ditutup dulu atau nggih, untuk jawabannya nanti setelah pertemuan formal nggih. Nanti bisa ngobrol panjang lebar di luar. Jawabannya sebentar aja kok. Nggih. Jadi begini Pak, jadi begini. Ketika bagaimana kepentingan kita tentang melihat bukti yang tidak benar itu tergantung bagaimana si peneliti, si pengkaji itu akan berbicara jujur atau tidak atas data yang dia kaji. Seperti tadi saya bilang, kajian itu boleh salah, tetapi kita harus jujur terhadap data. Kita nggak boleh bohong terhadap data. Ketika saya bilang bahwa prasasti ini adalah prasasti Tinulat, ya memang kenyataannya seperti itu. Apakah prasasti Tinulat itu salah? Belum tentu. Tetapi kita benar-benar tidak bisa memiliki pembanding karena aslinya itu tidak ada. Jadi mau tidak mau ya kita membaca dari data yang ada. Apakah itu ada kepentingan atau tidak, itu interpretasi. Tapi data dari yang ada itu mengatakan bahwa tahun ini ditulis ulang pada tahun 1295 Hayam Wuruk memberikan izin, memberikan penghargaan lagi atas wilayah Desa Bungur karena permintaan si X. Nah, karena permintaan Diahwarih itu untuk iki loh, Mbok Simaku itu ditetapkan ulang. Nah, berita kita itu hanya itu. Apakah kemudian 782 itu memang rajanya Lokapala? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas 762 itu pemerintahan Kayuwangi. Secara umum
dianggap sebagai pemerintahan Kayuwangi. Lokapala itu adalah gelar dari 762 adalah pemerintahan Pikatan. Sementara Lokapala itu adalah gelar dari Kayuwangi, penerus Pikatan. Datanya seperti itu, Pak. Apakah kemudian itu nanti akan mempengaruhi kajian-kajian selanjutnya? Iya, karena kajian-kajian sebelum ditemukannya Wanua Tengah 2, Wanua Tengah 3, 1983, itu masih banyak tulisan-tulisan Belanda yang meyakini bahwa ada raja lain yang bergelar Lokapala selain Kayuwangi. Tetapi seiring temuan-temuan baru, seiring kajian-kajian baru, akhirnya itu terpinggirkan. Seperti tadi saya memberi contoh kebanggaan kita, bagaimana nasib para generasi muda setelah tahu 350 tahun itu dijajah Belanda. Wong sekarang kalkulator ada di mana-mana. 1945 dikurangi 350 itu nemunya 1595. Belanda loh belum sampai sini. Masa Belanda belum sampai sini sudah menjajah? Ini kan kemudian tinggal bagaimana kita sebagai peneliti menyuguhkan data-data itu kepada khalayak yang mau membaca hasil penelitiannya. Apakah itu berbahaya? Ya kembali lagi kepada kepada pembaca. Seperti tadi saya bilang, ya saya cuma provokasi dikit ini, tapi di garis bawahi provokasi positif. Ya matur nuwun sih kalau itu. Kira-kira seperti itu, Pak. Nanti kita lanjutkan lagi karena sudah lebih dari waktu yang ditentukan. Matur nuwun. Matur nuwun. Untuk menutup diskusi, saya mohon tanggapan dari penulis buku Bungurasih Desa Kuno, Mas Henry Nurcahyo. Ada banyak pertanyaan, ada banyak masukan, ada banyak tanggapan. Mohon dari Mas Henry. Silakan. Oke, terima kasih sekali. Memang gunanya acara ini memang untuk mendapat tanggapan. Karena itu saya menyampaikan banyak terima kasih sekali pada Pak Gunawan, Dr. Sudi, dan seluruh teman-teman yang ada di sini. Yang pertama saya mau disclaimer bahwa saya bukan sejarawan, Pak. Saya ini pemulung. Saya ini pemulung, tukang luru-luru dari sana kemari. Ya, apalagi saya juga tidak punya background sejarah, ya, tidak punya latar belakang sebagai peneliti yang ilmiah, tidak ya. Jadi luru-luru. Karena itu ketika saya nulis buku ini, saya luru-luru kemana-mana. Berangkat dari diskusi di Tretes, saya luru yang disampaikan oleh Dr. Sudi, saya luru yang disampaikan oleh Mas TP, saya Mas Seta datang ke rumah saya ngobrol panjang lebar juga saya luru-luru. Bahkan saya berkali-kali datang ke Mas Dwi Cahyono juga luru-luru, beliau sampai penasaran, aku gak cerita Mas Eka Ronggone, ayo tak terno. Dia datang ke makam Mbah Bungur, termasuk saya diajak untuk ketemu kreweng-kreweng segala macam itu, semua saya luru-luru, Pak. Jadi saya ini pemulung. Nah, jari teman saya wong Surabaya itu kulak jari dodol jari itu. Itu. Jadi karena itu terima kasih atas seluruh koreksinya tentang pertanyaan tadi sumbernya dari mana ya. Karena saya luru ya, saya akan tanyakan kembali kepada yang ngomong pada saya gitu loh, Pak. Nah, iya karena luru seperti tadi sumbernya dari Mas Dwi Cahyono. Lah Mas Dwi ngomongin ngono ya tak tulis gitu loh. Apakah itu memang betul atau mungkin dia sedang selip lidah atau salah kutip bisa jadi gitu loh. Cuma sayangnya waktu itu Mas Dwi menjanjikan menulis satu bab, sampai sekarang nggak jadi. Bahkan acara ini pun saya tunggu-tunggu juga nggak datang. Padahal seandainya beliau hadir di sini dia bisa memberikan penjelasan tentang apa yang ada di buku ini. Sekali lagi terima kasih dan saya mohon maaf ada salah-salah di buku itu ya maklum lah Pak. Saya ini kan otodidak tukang luru-luru ya gitu. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya kembalikan kepada MC. Karena MC-nya tidak ada.